there's not much to do when all Duduk goyang di atas bendi menuju kota Padang Panjang. Kesempatan tak datang dua kali, maka maksimalkanlah setiap peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, di video kali ini aku tuh mau susun-susun dapur lagi, lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku lagi nyoba untuk nata-nata di lerback ya. Untuk lerbacknya aku taruhnya di bagian sini aja teman-teman. Jadi biar jendelaku nggak ketutupan gitu ya. Terus juga biar ini tuh nggak mudah debuan. Jadi aku taruhnya di bagian sini aja. Menurut aku taruh di sini tuh jadi lebih bagus gitu sih teman-teman posisinya gitu ya. Nah di sini aku tata-tata aja teman-teman. Sebelumnya untuk tempat beras aku taruh di atas. Nah di sini aku coba lagi taruh di bawah teman-teman ya. Terus nanti untuk sendok takaran dari beras itu bakalan aku singkirin gitu teman-teman kalau pas lagi nggak di dapur gitu ya. Jadi biar nggak diusik sama anak-anak gitu, karena kadang anak-anak itu teman-teman ngelihat ada sendok buat takaran beras itu. Nah terkadang karena ada itu makanya mereka tuh mencet-mencetin berasnya gitu ya. Jadi aku coba dulu buat nanti itu disimpan gitu teman-teman untuk sendok takarannya gitu ya. Pas kapan mau make baru aku taruh di situ gitu. Ya semoga lah itu berasnya aku taruh di bawah gitu, itu aman ya teman-teman, karena beneran deh anak-anak tuh sering banget mencet-mencetin si dispenser beras gitu ya, takutnya nanti berasnya tumpah, makanya sebelumnya itu aku taruhnya di atas. Nah setelah tadi aku tata-tata teman-teman untuk lerbacknya, di sini lanjut aku tuh mau tata di area sini juga dan sekalian bersih-bersih ya teman-teman, karena ini tuh sendok-sendoknya aku lihat udah kayak ada debu-debunya sedikit gitu ya. Jadi aku lap aja. Ini tuh aku lapnya pakai lap bersih ya teman-teman, lap yang bersih, belum aku lapin ke yang kotor-kotor lah gitu ya. Jadi sini ini aja aku pakai untuk ngelapnya. Kalau misalnya mau dicuci sih bisa-bisa aja ya teman-teman, tapi ya udah di sini aku mau ini aja, mau aku lap aja ya teman-teman. Dan di sini untuk untuk pisau aku juga mau tata ini teman-teman. Pisau aku tuh lumayan banyak gitu ya. Jadi ini tuh ada 2 set gitu. Aku taruhnya semuanya di sini aja biar nggak kecarian gitu ya kalau misalnya nyari pisau. Jadi kayak pisau itu ya udah satu tempat aja gitu teman-teman. Nah di sini lanjut aku juga bersihin untuk si sutil-sutilnya ya, seperti yang aku bilang tadi ini tuh kayak ada debu-debunya gitu loh teman-teman. Ya seperti yang kalian tahu lah ya, dapurku ini kan belum ada plafonnya gitu ya. Terus juga pintunya ada di mana-mana gitu ya. Jadi ya lumayan banget teman-teman debunya. Makanya gitu ya untuk meja kompor aku yang keramiknya itu warna putih itu setiap pagi tuh harus dilap. Karena kalau enggak teman-teman langsung kelihatan gitu ya di di dinding atau di lantainya itu kayak berdebu gitu. Nah ini juga sutil aku yang baru teman-teman juga aku lap, walaupun ini juga nggak terlalu kotor sih ya, nggak terlalu berdebu juga karena kan belum lama juga ya. Jadi ini tuh aku lap-lap aja biar ya lebih bersih aja gitu teman-teman. Sebenarnya aku tuh bener-bener dilema ya teman-teman dengan urusan tata menata gitu ya, susun menyusun gitu teman-teman. Kayak pengennya tuh di sini tuh lega gitu ya, tapi kayak belum nemu gitu teman-teman posisinya tuh bagusnya gimana ya Allah. Kayak bingung sendiri gitu ya, geser sana geser sini gitu ya teman-teman, kayak bolak-balik ngegeser-geserin terus gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, namanya kita yang beraktivitas di sini gitu ya, kapan kita ngerasa kayak posisinya itu kita kurang srek ya udah gitu teman-teman, kita geser aja gitu. Kalau misalnya ada yang bilang ngegeser-geser terus ya udahlah ya teman-teman, mereka yang berkomentar toh juga kita yang ngerasain gitu kan. Intinya ya kalau misalnya kita kurang nyaman ya udah teman-teman, kita rubah sesuai dengan kenyamanan kita. Yang beraktivitas di sini itu kita gitu ya, dan yang berkomentar itu kan cuma ngelihat doang gitu ya. Jadi ya udah nggak terlalu digubris-gubris, nggak usah terlalu digubris-gubris banget. Apalagi kalau untuk urusan bersih-bersih dapur, nata-nata dapur, menurut aku itu kadang aku nggak bisa dengerin apa kata netizen ya teman-teman.
teman-teman, karena menurut aku ini dapur-dapur aku, jadi aku tata sesuai dengan apa yang aku inginkan, seperti itu. Ya bukan berarti tidak mau menerima komentar, bukan berarti tidak mau dikomentarin gitu ya. Ya aku mau dikomentarin teman-teman, tapi kan tidak semua komentar harus aku lakukan, harus aku iakan gitu ya. Dan juga nih teman-teman, masalah tentang komentar gitu ya, terkadang itu tidak semua komentar orang gitu ya, pertanyaan yang mereka tanyakan harus kita jawab, tidak semua hal harus kita jelaskan gitu ya, tidak semua masalah harus kita ungkapkan gitu, dan tidak semua rencana harus kita share gitu ya. Ada rencana-rencana kita yang menurutku harus lebih kita simpen, ada juga yang menurut aku kalau misalnya kita share ke orang-orang dan banyak yang mengaminkan, itu juga bisa lebih cepat terwujud. Cuman memang nggak semua rencana bisa kita share, karena takutnya nanti kalau nggak terwujud gitu ya, malah jadi bahan ejekan orang gitu. Makanya teman-teman, kalau misalnya aku pribadi gitu ya, pengen punya barang ini, pengen punya barang itu, kadang aku suka share di video aku agar banyak yang mengaminkan. Dan kalau misalnya ada banyak yang mengaminkan, siapa tahu gitu ya, di antara teman-teman yang mengaminkan ada doanya yang yang mudah terkabul gitu ya. Nah malah jadi terkabulkan gitu ya, baik secara aku beli langsung, endorse, ataupun mungkin diberikan gitu ya sama orang-orang baik. Yang kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman, rezeki itu datang dari mana aja. Dan intinya sih teman-teman, kalau misalnya kita itu pengen sesuatu, menurut aku ya udah teman-teman, kita itu sering-sering ucapkan gitu ya, kita sering-sering doakan. Karena kan kalian tahu ya teman-teman, ucapan itu adalah doa gitu ya. Jadi ucapkan yang baik-baik. Kita tuh boleh banget teman-teman sering-sering mengucapkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan. Karena semakin sering kita mengucapkan, maka itu ya anggap aja kita semakin sering mendoakan agar bisa terwujud gitu ya teman-teman. Nah biar aku itu nggak terlalu ngelihat banyak banget tumpukan barang di sini gitu ya teman-teman. Jadi untuk sutilnya aku yang warna pink, punya aku yang lama gitu ya, itu aku pindahin aja teman-teman ke ke rak-rak tempat bumbu aku itu gitu ya. Tadi juga tempat bumbu itu udah aku isi teman-teman. Semenjak aku pindah ke dapur ini tuh rak bumbunya aslinya kosong ya, karena aku tuh belum mindahin teman-teman untuk untuk bumbu-bumbu yang ada di toples-toples kecil itu ke sana gitu. Jadi baru deh sekarang sempet aku pindah-pindahin, dan biar lebih plong gitu ya, tadi aku pindahin aja untuk sutil-sutil aku ke itu ya teman-teman, ke tempat rak-rakan itu gitu ya, karena kan itu di sampingnya ada tempat sendok atau tempat pisau gitu, jadi itu bisalah digunakan buat naruh sutil. Dan alhamdulillahnya sih muat teman-teman, jadi biar nggak terlalu banyak aja kayak kelihatan yang menumpuk-numpuk gitu ya teman-teman, untuk di area meja kompor aku ini. Nah di sini teman-teman, untuk di dekat wastafel ini sebelumnya kan aku pakai 2 tingkat untuk raknya. Nah sekarang aku mau pakai 1 tingkat aja teman-teman, karena menurut aku kalau aku pakai 2 tingkat itu jadi kayak kelihatan sempit dan agak agak berantakan jadinya gitu. Jadi aku mau pakai 1 tingkat aja buat naruh ini ya teman-teman, naruh spons, naruh sabun-sabunan kayak gitu. Oke deh, lanjut lagi nih teman-teman. Di sini tuh aku mau pasangin hordeng dulu nih di pintu sini ya. Walaupun hordengnya warna ini ya, bukan hordeng baru. Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada hordeng ini nggak kepakai juga lama-lama nginep di dalam lemari ya teman-teman. Jadi untuk sementara aku pakai hordeng warna ini aja dulu. Nanti siapa tahu ada rezeki, aku bisa beli hordeng yang senada di semua pintu ya teman-teman. Jadi pintu di rumah itu yang perlu dikasih hordeng itu ada berapa ya? Pintu kamar 2, terus juga ruang tengah sama dapur itu 1, terus juga ini 1 gitu ya, terus laundry room 1. Tapi kalau untuk laundry room itu nanti kalau ada rezeki aku mau beli yang waterproof gitu ya teman-teman. Jadi yang wajib itu yang kayak bahan kain kayak gini itu ada 5 ya. Jadi kayak ada 4 ya teman-teman, ada 4 ya. Itu cuman buat pintu doang, kamar 2 gitu ya, pintu 2 gitu teman-teman. Nah nanti kalau misalnya ada rezeki, pengen banget sih teman-teman aku tuh beli gitu ya, atau mungkin aku tambah aja hordeng yang sekarang itu kan udah ada yang di depan itu ya teman-teman. Jadi nanti mungkin kalau ada rezeki ditambah aja gitu ya. Siapa tahu juga nanti dapat endorse ya teman-teman, hordeng gitu ya, kan kita nggak pernah tahu ya. Amin deh pokoknya.
Jadi ini tuh sengaja aku pakai aja hordeng yang ada teman-teman, biar kayak pintu ini nggak terlalu kelihatan kosong banget gitu ya. Nah kemarin itu juga ada yang komen, Bun kenapa sih yang di samping dapur itu harus jadi ruang tamu, kenapa nggak jadi kamar aja? Karena memang aku sendiri sama Pak suami tidak ingin ini tuh jadi kamar gitu ya. Kami tuh memang pengen ini tuh yang jadi ruang tamu teman-teman. Jadi biar ruangan yang di depan itu berasa lebih lega gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada rejeki beli sofa itu taruhnya di sini gitu. Palingan kalau untuk di ruangan serbaguna yang di depan gitu ya, mungkin kalau misalnya ada uang beli sofa itu belinya sofa yang tunggal gitu teman-teman, yang panjang doang gitu ya, sama meja palingan satu gitu doang ya. Begitulah teman-teman ya kira-kira rencananya, tapi kan itu baru rencana ya. Kalau misalnya nanti bisa terwujud alhamdulillah, kalau misalnya belum terwujud ya udah nggak apa-apa. Kalau sekarang ini aku belum yang terlalu mikirin pengen beli sofa ya teman-teman, karena masih masih pengen banget beli yang jauh lebih penting dulu dari itu, kayak beli sepeda motor ya teman-teman, karena butuh banget aku di rumah. Karena kan sepeda motorku cuma satu gitu ya, dan itu selalu dipakai sama Pak suami. Jadi kalau di rumah tuh mau kemana-mana tuh susah banget gitu. Ya semogalah teman-teman ya, insya Allah. Oke, untuk di area pintu antara dapur sama ruang tamu samping tadi tuh udah selesai aku pasangin hordeng, udah lumayan lah ya. Di sini lanjut aku pasangin juga hordeng di laundry room. Nah, kenapa di laundry room ini aku juga kasih hordeng teman-teman ya, biar kayak kelihatan lebih cakep aja, dan biar kelihatan di sini tuh ada pintu gitu teman-teman. Sebenarnya untuk di area sini tuh bagusnya aku pasangnya itu hordeng yang waterproof gitu ya, tapi sayang aku belum ada teman-teman. Jadi nantilah ya pelan-pelan kita beli. Ini aja dipakai dulu udah lumayan bagus kok ya. Nah di sini aku udah selesai buat masang-masanginnya ya teman-teman, tinggal ini tuh mau masangin talinya aja. Jadi teman-teman untuk di laundry room ini tuh ya lampunya tuh belum ada teman-teman. Jadi kalau misalnya mau ngonten di situ aku tuh agak kurang nyaman sih sebenarnya gitu ya, karena beneran deh kalau misalnya kita ngonten dan kurang pencahayaan itu sebenarnya nggak enak banget buat dilihat. Nah untuk di area sini juga teman-teman itu menurutku juga perlu lampu gitu ya, satu gitu. Nggak apa-apa sih, nggak besar, yang penting di sini tuh kelihatan terang. Nah kalau sekarang kan agak lumayan gelap nih teman-teman, kelihatan di sini ya. Sebagai seorang konten kreator teman-teman, tentunya kita itu ingin orang yang melihat video kita itu kayak ngelihatnya itu ya puas lah mata mereka gitu ya. Nah kalau burem kayak gini gitu ya, udahlah burem gitu ya, terus juga ini tuh agak gelap gitu ya, jadinya kayak apa ya, kayak kurang enak dilihat gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku pribadi juga nggak seret ngelihatnya gitu, tapi ya gitu deh teman-teman, karena memang listriknya itu semua belum permanen, jadi ya seperti ini dulu. Insya Allah teman-teman di gajian YouTube aku yang berikutnya gitu ya, pengen banget pasang yang permanen gitu ya. Cuman ya masang itu lumayan teman-teman, budgetnya itu untuk masang doang itu udah hampir 500 gitu ya, belum lagi buat beli-beli kabel gitu ya. Jadi kayak harus ditabungin dulu gitu ya, misalnya bulan ini ditabungin sedikit, besok ditabungin lagi sedikit gitu. Cuman ya aku juga nggak bisa yang terlalu ngeburu-buruin gitu ya teman-teman untuk semua itu gitu ya, nggak apa-apa lah biar pelan-pelan tapi pasti gitu teman-teman. Terus juga keuangan jadi nggak amburadul gara-gara itu, daripada aku maksa-maksain gitu ya, nanti malah jadi malah jadi keuangan jadi berantakan gitu ya, dan kesannya malah jadi memaksakan gitu kan, dan itu kan juga nggak baik gitu. Jadi nggak apa-apa, ditabung aja pelan-pelan, semogalah secepatnya bisa ada rezekinya gitu ya teman-teman, amin. Nah setelah selesai tata menata teman-teman, di sini tuh aku langsung aja buat sapu menyapu ya. Alhamdulillah ini tuh udah kelar lah aku tata menata, dan menurut aku sekarang itu jauh lebih lega teman-teman ya untuk dapur aku ini, dan menurut aku kayak lebih plong, dan sekarang ini tuh kayak lebih rapi kelihatannya untuk dapur aku. Ya alhamdulillah lah teman-teman, rapi ini menurut selera aku pribadi ya, mungkin kalian tuh bisa berbeda pendapat. Nah teman-teman, alhamdulillah ya ini untuk hasil hari ini teman-teman, untuk kerjaan hari ini ya udah selesai geser-geser. Ini udah lumayan rapi. Nah area ini juga udah rapi, lerbeknya bikin tambah cantik ya di situ seperti ini ya teman-teman. Nah pokoknya ini tuh menurut aku lumayan rapi banget lah ya untuk si lerbeknya di sini, dan seperti ini jadi lebih lega, lebih lapang, dan pastinya kayak lebih luas kesannya ya teman-teman dapur aku.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya buat kalian semua yang udah klik dan yang nonton video aku ini sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Buat kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.